Nikah siri itu kan boleh secara terang-terangan. Nah, Ya dan boleh, juga boleh. poligami juga boleh terang-terangan. Nah, itu Ya, sebetulnya boleh. bentuk dari dakwah Hmm. atau justru komodifikasi dari syariat seperti itu, Pak. Iya, sebenarnya kalau di poligami itu kan ajaran Islam, memang Islam itu tidak mewajibkan poligami, tidak menganjurkan poligami, hukumnya hanya mubah, boleh gitu. Maka di dalam Islam poligami itu dianggap sebagai jalan darurat. Jalan darurat tadi bagi yang laki-laki yang hypersex, jalan darurat kalau terjadi rasio penduduk negara itu banyakkan perempuan daripada laki-laki, jalan darurat kalau terjadi tadi apa? Terjadi problem sosial, negara membutuhkan banyak tenaga, sementara warga negara berkurang, butuh SDM yang banyak. Jadi dalam Islam poligami itu sebagai jalan darurat. Jadi bukan jalan yang harus kita singkirkan, enggak. Justru solusi. Pernikahan siri itu banyak korbannya perempuan. Dia melaporkan suaminya. Loh, kamu lapor suami, itu kan suami orang yang kamu laporkan. Iya, Pak. Bukan suami kamu. Negara tidak mengakui kamu itu sebagai suami kamu. Bahkan sekalipun dia punya anak dari situ, anaknya nggak dinafkahi oleh suaminya tadi itu tetap dia nggak diakui oleh hukum negara. Tidak diakui karena apa? Dianggap itu poligami liar, dianggap itu pernikahan liar yang tidak ada kekuatan hukumnya di mata undang-undang yang berlaku. Sehingga kalau dia lapor pun, kamu laporkan siapa? Oh, nggak diakui hukum kok gitu. Makanya pesan saya kepada anak muda, jangan mau dinikahi siri, karena nanti yang mungkin di awal kalian masih enak-enak dengan suami, dengan apa, tapi begitu suaminya sudah ini lagi terjadi konflik, nah yang rugi adalah perempuannya. Bukan hanya perempuan yang rugi, anak yang dihasilkan pun akan rugi gitu. Karena apa? Tidak tercatat. Itu namanya nikah liar, poligami liar, dan seterusnya. Negara tidak akan mengakui itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, kembali lagi bersama Rumi, ruang untuk mencari inspirasi bersama saya, Fitratul Ilmi, yang akan menemani Sobat Dakwah semuanya terkait pembahasan pada hari ini. Nah, Sobat Dakwah, pembahasan pada segmen kali ini yaitu kami akan membahas terkait isu-isu yang belakangan ini sedang panas nih di media sosial. Nah, isu-isu tersebut adalah meliputi nikah siri dan juga poligami. Tentunya bersama narasumber yang terpercaya, yaitu ada Bapak Amru Harahap, LC MHI. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ilmi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, semuanya baik insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ini pertemuan kedua kita nih Pak. Ya, betul. Nah, kemarin kita bertemu tentang Maulid Maulid Nabi. Nabi. Nah, Ya, pada ya. kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pernikahan siri Siri. dan Ya. juga poligami, Bapak. Oke. Nah, akhir-akhir ini itu kan banyak terjadi atau muncul kembali kasus-kasus terkait pernikahan siri dan juga berpoligami, Bapak. Ya. Nah, apakah hal ini itu menunjukkan syariat sedang disalahpahami atau hanya sekedar fenomena sosial saja, Bapak? Oke. Begini Ilmi, nikah siri itu kan kalau kita melihat undang-undang yang berlaku di Indonesia, nikah siri adalah sebuah pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Maka itu disebut siri. Tetapi sebenarnya pernikahan siri itu sah secara agama. Nah, undang-undang mengamanatkan tiap-tiap pernikahan itu harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Nah, dia nikah siri itu berarti dia pernikahannya itu tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah itu. Maka disebut siri. Sehingga fenomena ini yang memang ya pernikahan siri itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Cuman dia tidak dicatat. Makanya oleh MUI dikatakan apa? Nikah siri itu sah secara agama, tapi haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Nah, mengapa orang banyak nikah siri? Salah satunya karena dihambat oleh aturan poligami di Indonesia. Di Indonesia itu sebenarnya prinsip pernikahan di Indonesia itu adalah prinsip monogami. Prinsip monogami itu maksudnya apa? Satu orang itu hanya boleh punya satu istri. Satu perempuan hanya boleh punya satu suami. Itu namanya prinsip monogami. Nah, prinsip monogami kita di Indonesia itu monogaminya terbuka.
Apa yang dimaksud terbuka? Terbuka itu undang-undang kita memberikan peluang sebenarnya untuk nikah lagi, yang kedua, ketiga, keempat. Jadi dia namanya prinsip kita monogami tetapi terbuka. Tapi terbukanya itu oleh aturan kita hukum Indonesia, prinsip monogami yang terbuka tapi diperketat. Perketat itu maksudnya apa? Orang yang ingin poligami, dia harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Karena prosedurnya itu sangat sulit, akhirnya banyak suami-suami yang ingin beristri lagi menempuh jalan pintas. Yaitu Gitu. dengan pernikahan Akhirnya siri. dia beristri dua secara sirri. Jadi dia beristri dua secara sirri itu karena apa? Dia tidak mau menempuh syarat yang diatur oleh undang-undang kita, harus mendapatkan izin dari pengadilan agama itu. Sementara nanti di pengadilan agama ada syarat lagi, harus dapat izin dari istri pertama. Maka akhirnya biar praktis, akhirnya dia berpoligami, tetapi dengan melakukan untuk pernikahan yang kedua dilakukan secara sirri. Jadi fenomena ini sudah lama sebenarnya, cuman kadang-kadang hangat lagi, muncul lagi begitu. Jadi terus gimana ini? Nah, kemudian jika melihat dari yang tadi Bapak paparkan itu kan banyak laki-laki yang menikah siri itu karena untuk menghindari persyaratan yang ada saklek. seperti itu, Iya, Pak. betul, ya. Nah, sebetulnya hukum Islam itu menilai poligami yang dilakukan dengan rasa takut dalam artian suami ini tidak mau mencari izin dari istri pertamanya. Mungkin bukan tidak mau nih, Pak. Takut tidak diizinkan oleh istri pertamanya. Itu menurut hukum Islamnya itu seperti apa? Karena pada dasarnya berpoligami itu kan harus adil, gitu, Pak. Betul. Nah, jadi bagaimana Islam? Menurut Islamnya. Ya, betul. Oke, Ilmi, betul, bagus pertanyaannya. Jadi kalau tadi itu yang saya sampaikan kan menurut aturan yang berlaku di Indonesia. Betul. Atau disebut dengan poligami menurut aturan yang berlaku di Indonesia. Kalau menurut fikih sebenarnya poligami itu ya tidak ada persyaratan dari izin dari pengadilan, tidak ada. Jadi kalau saya misalnya punya istri si A, terus saya nikah lagi, pengadilan tidak tahu, istri pertama tidak tahu, ya tetap sah. Asalkan poligami saya itu sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah dia berlaku adil. Gitu. Jadi poligami, kalau menurut Islam, poligami itu juga sama, prinsip pernikahan dalam Islam itu sebenarnya adalah asasnya monogami. Jadi di dalam Islam itu prinsipnya adalah pernikahan itu satu istri. Tapi dalam Islam prinsip ini juga tetap terbuka. Terbuka peluang untuk menikah kedua, ketiga, keempat. Itu ya. Tetapi tidak dipersyaratkan yang sangat berat-berat tadi itu. Ada izin dari pengadilan, ada izin dari istri pertama. Kalau Islam itu, asalkan kamu bisa memenuhi syarat-syarat berpoligami, dalam Islam itu syarat poligami cuma dua. Satu, dia mampu berlaku adil. Yang kedua, mampu menafkahi istri-istrinya. Bukan ada izin dari pengadilan, enggak. Itu kalau menurut fikih. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari secara fikih, orang yang berpoligami dengan nikah sirri itu, kalau dilihat dari sudut pandang Islam, ya sah. Meskipun istri yang pertama itu tidak tahu gitu nih, Pak? Meskipun tidak tahu. Secara fikih. Secara fikih itu sah. Tetapi secara undang-undang yang berlaku di Indonesia, poligami yang tanpa ada izin dari pengadilan agama, tanpa ada izin dari istri, itu namanya poligami liar. Poligami liar itu apa? Poligami yang tidak memiliki kekuatan hukum. Di Indonesia tidak memiliki hukum. Jadi kekuatan hukumnya tidak ada. Jadi kalau terjadi KDRT di pernikahan kedua yang sirri, ya Indonesia, hukum Indonesia tidak tahu menahu. Kalau dia menggugat harta gono gini, orang kamu itu nggak diakui kok pernikahannya kok. Pernikahan kamu yang kedua itu, pernikahan sirri itu namanya pernikahan di bawah tangan. Tidak memiliki kekuatan hukum. Tetapi kalau kita lihat dari secara fikih, pernikahan yang kedua itu sah. Tidak ada yang melanggar. Karena apa? Kalau dia memenuhi syarat rukun, ya sah saja. Tidak ada izin dari istri pertama, ya sah saja. Tidak ada izin dari pengadilan, ya sah saja.
Kalau dia menikah yang ketiga kali lagi, tidak ada izin dari pengadilan, tidak ada izin dari istri, secara fikih itu sah. Tapi kalau secara undang-undang kita, ya tidak boleh. Harus tercatat. Nah, itu disebut dengan poligami liar. Liar. Tidak memiliki kekuatan hukum gitu. Nah, ini jadi muncul pertanyaan Berikutnya. gitu, Pak. Iya. Terkait pernikahan siri itu kan tidak ada payung hukumnya gitu, Pak. Betul. Nah, apabila si perempuan yang dinikah secara siri, dia tidak mengetahui, dia hanya mengetahui status laki-laki yang akan menikahinya itu single. Nah, kemudian setelah menikah baru mengetahui bahwa laki-lakinya ini memiliki istri, apakah istri sirinya itu bisa melaporkan secara hukum karena merasa tertipu seperti itu, Pak? Dia melaporkan pernikahannya aja tidak tercatat hukum. Dia dianggap tidak ada terjadi peristiwa hukum. Pernikahannya itu di bawah tangan. Makanya saya bilang pernikahan siri itu banyak korbannya perempuan. Betul. Dia melaporkan suaminya. Loh, kamu lapor suami, itu kan suami orang yang kamu laporkan. Iya, Pak. Bukan suami kamu. Negara tidak mengakui kamu itu sebagai suami kamu. Bahkan sekalipun dia punya anak dari situ, anaknya nggak dinafkahi oleh suaminya tadi itu tetap dia nggak diakui oleh hukum negara. Tidak diakui karena apa? Dianggap itu poligami liar, dianggap itu pernikahan liar yang tidak ada kekuatan hukumnya di mata undang-undang yang berlaku. Sehingga kalau dia lapor pun, kamu laporkan siapa? Oh, enggak diakui hukum kok gitu. Kecuali pernikahan sirinya sudah diisbat ke pengadilan. Itu baru punya kekuatan hukum. Tapi selama dia tidak diisbat, maka perempuan tadi itu menggugat ya tidak bisa. Yang justru bisa menggugat itu istri pertama. Gitu. Karena dia yang memiliki payung hukum. Betul, dia yang punya kekuatan di mata hukum. Kalau istri yang siri-siri itu ya sudah, nasibnya ya di bawah tangan. Kan begitu ya? Betul, mau Pak. melapor yang tidak bisa, mau nuntut gono gini yang tidak bisa, ya terserah sampean. Makanya sekarang sampean mau nikah siri apa mau nikah tidak siri, jahar saja gitu. Nah, itu kan pilihan. Nah, korbannya kebanyakan anak-anak, korbannya perempuan. Begitu. Betul, jadi begitu ininya, pilihannya begitu. Mau melapor kok, ya tidak bisa. Intinya tidak bisa gitu ya, Pak. Tidak tercatat kan? Ya di mata hukum dia tidak punya catatan gitu. Tidak ada peristiwa hukum. Begitu. Kemudian Bapak terkait pernikahan siri ini kan sering terjadi secara diam-diam gitu, Pak. Betul. Nah, sedangkan sering saya mendengar bahwa ada pernyataan yang diam-diam itu lamarannya. Kalau nikah itu harus disiarkan, diumumkan seperti itu, Pak. Nah, sebetulnya pernikahan siri ini tuh harusnya diumumkan juga agar orang tahu atau secara sembunyi-sembunyi seperti itu, Pak. Karena kebanyakan kan ya itu tadi sembunyi-sembunyi untuk menghindari istri pertama seperti itu, Pak. Sebenarnya pernikahan siri bukan berarti dia sembunyi-sembunyi, enggak. Pernikahan siri bisa pesta, bisa walimah, bisa. Walimah kan berarti kan diumumkan ke orang. Iya, betul. Yang bedanya pernikahan siri itu, sekarang itu sudah mengerucut, pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat. Mau dia itu pakai pesta, nggak ada saksinya kok, berarti kan nggak tertutup dia. Betul. Saksinya juga memberitahukan kepada orang lain, mengundang kok. Bahkan mungkin diadakan di hotel, pestanya, walimahnya, tapi siri. Itu. Jadi pernikahan siri yang dimaksud di sini adalah siri dalam arti dia tidak tercover, tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah, dalam hal ini KUA. Hanya itu saja sebenarnya. Itu siri. Kecuali siri yang zaman bahula. Pernikahan siri di zaman dahulu itu namanya pernikahan yang saksinya itu menyembunyikan. Tidak ada walimah dan sebagainya, tidak disiarkan, maka disebut siri. Tapi kalau pernikahan siri untuk istilah zaman sekarang, pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan di bawah tangan. Gitu. Jadi tidak apa-apa pernikahan siri ada yang dipestakan kok. Ada yang dipestakan, ada yang diadakan di hotel. Meriah gitu nggak, Pak? Meriah, sama pernikahan biasa sama. Perbedaannya hanya tidak tercatat. Yang siri itu berarti dia tidak tercatat, yang tidak siri berarti dia tercatat di pegawai pencatat pernikahan atau penghulu atau KUA. Itu bedanya kalau siri dengan tidak siri itu. Nah, untuk dapat dengan KUA kan kayak tadi poligami misalnya. Agar bisa nikah dengan KUA, saya kan harus dapat izin dari pengadilan. Betul. Nah, agar dapat izin dari pengadilan, kan harus dapat izin dari istri pertama.
Nah, itu syarat-syarat pernikahan yang kedua itu untuk poligami itu sulitnya bukan main. Bahkan kalau dia PNS atau TNI Polri harus dapat izin dari atasan lagi. Tambah lagi sulitnya kan. Nah, itu makanya akhirnya apa? Orang banyak diam-diam menikah siri. Hmm. Gitu. Bukan karena nikah siri ini tidak boleh diumumkan, cuman karena Bukan tidak boleh. persyaratan yang banyak tersebut Persyaratan yang menjadikan banyak, nikah siri itu secara ya akhirnya diam-diam orang gitu yang ya, ingin Pak. beristri dua itu akhirnya dia Diam-diam. diam-diam. Bukan karena rahasia-rahasiaan, Oh. bukan begitu. Enggak. Karena persyaratannya sementara kalau Islam tadi kan saya sampaikan persyaratan untuk poligami dalam Islam tidak perlu ada izin dari pengadilan, tidak perlu ada izin dari istri pertama. Cukup syaratnya dua. Satu, dia mampu berlaku adil. Yang kedua, mampu menafkahi. Bahkan di dalam Islam, seandainya pun dia tidak mampu berlaku adil, dia tidak mampu menafkahi, kalau dia berpoligami, poligaminya tetap sah. Sudah dia nggak mampu adil, nggak mampu menafkahi sekalipun, secara fikih itu poligami tetap sah itu. Walaupun orangnya berdosa karena dia zolim. Iya, betul, Pak. Tapi pernikahannya tetap sah. Tetap sah. Nah, tetapi kan kita hidup di negara Indonesia, kan begitu ya? Betul. Maka kita juga harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Makanya muncul istilah MUI kemarin apa? Nikah siri itu sah, tetapi haram. Gitu kan? Hanya Nikah sah secara agama sah aja, Pak. secara agama, tapi haram dampak-dampak yang diakibatkannya itu. Gitu. Itu maksudnya kan gitu ya? Betul, Pak. Untuk selanjutnya yaitu Pak, Ya. pertanyaannya yaitu terkait pernikahan siri ini kan secara diam-diam dan juga tidak tercatat oleh negara. Betul. Nah, ya. apakah pernikahan siri ini sesuai dengan prinsip hifdun nafas dan juga hifdun nasl yang ada pada maqasid syariah? Nah, inilah tadi yang saya singgung tadi, yang MUI tadi kan. Nikah siri sah secara agama, tapi haram. Mengapa disebut haram? Karena boleh jadi nanti kalau saya menganalisa yang disampaikan MUI itu begini. Ada perbuatan yang boleh, tapi bisa kita haramkan. Apa contohnya perbuatan yang boleh bisa kita haramkan? Ya nikah siri boleh. Tapi karena dampak yang diakibatkan sangat luar biasa, maka itu bisa kita haramkan. Ya, kalau dalam usul fikih namanya saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu kita menutup sarana yang membawa kepada mafsadah. Misalnya gini, saya itu kan boleh, petani anggur boleh jual anggur, boleh enggak? Boleh. Boleh. Oh, anggur kok halal kan? Betul, Pak. Tapi menjual yang anggur ini kalau saya jual ke pabrik miras, itu kan menjadi mafsadah. Betul. Iya, karena apa? Dengan saya sebagai petani anggur menjual anggur itu ke pabrik miras, maka produksi mirasnya semakin banyak. Berarti yang boleh ini mengantar kepada mafsadah. Nikah siri itu tadi boleh, seperti anggur tadi itu. Tapi kalau tadi saya jual anggur itu ke pabrik miras, maka itu kan menjadi mafsadah. Nikah siri juga sama. Boleh nikah siri, tapi mafsadahnya banyak. Apa contohnya tadi? Istri mau menggugat, tidak bisa. Menggugat nafkah ke pengadilan, ya tidak bisa, kamu nggak dicatat kok. Betul. Nah, misalnya kalau masih baik-baik sih nggak apa-apa. Kalau terjadi konflik, anaknya mau didaftarkan ke dinas catatan sipil, mau minta akta lahir, tidak bisa. Nasabnya tidak bisa ke suaminya. Ke ibunya. Ke ibu. Maka anak ya dari pernikahan siri pun akan diakui sebagai anak ibunya. Itu dampaknya, itu dampak yang madorotnya. Itu yang tidak sesuai dengan maqasid syariah tadi itu. Maka anak tadi itu dianggap sebagai anak di luar nikah. Anak hasil nikah siri oleh hukum Indonesia dianggap sebagai anak luar nikah. Padahal pernikahan ada. Itulah yang haram tadi itu kan. Betul. Iya, itu yang haram. Jadi anaknya pun dianggap sebagai anak luar nikah. Warisan pun tidak boleh. Jadi si anak yang dilahirkan di pernikahan siri hanya mewarisi dari ibunya saja. Dari bapaknya tidak bisa. Gitu. Termasuk nanti si istri kalau menuntut gono gini, anaknya nggak dinafkahi, dia ditelantarkan, dia kena KDRT, itu semuanya tidak bisa digugat di pengadilan. Karena apa? Oleh hukum negara tidak mengakui bahwa pernikahan ini ada kekuatan hukumnya. Kecuali nikah siri itu diisbat ke pengadilan. Kalau diisbat ke pengadilan berarti negara akan mengakui. Itu baru boleh. Makanya tadi apa?
dampak akhirnya tidak sesuai dengan makosid syariah. Sementara makosid syariah itu menginginkan apa? Dengan adanya pernikahan, anak-anak terurus, betul ya? Betul. Anak-anak mendapatkan nasab yang bagus, anak-anak nanti kalau si orang tua meninggal dapat warisan, istri nafkahnya terpenuhi. Nah, itu kan yang diinginkan makosid itu. Tujuan pernikahan. Nah, dengan nikah siri ternyata apa? Dampak negatifnya ini banyak sekali. Maka kita sebagai atau mungkin ulama yang berfatwa, boleh saja nikah siri itu sah, tetapi haram kalau melihat dampaknya itu. Gitu ya? Iya, Pak. Melihat dampak-dampak yang diakibatkan nikah siri itu, maka nikah siri itu juga kita haramkan. Sah secara agama, tapi haram kalau melihat mafsadahnya. Itu disebut dengan prinsip saddud dzari'ah. Mengharamkan sesuatu yang boleh, tapi dengan dalil saddud dzari'ah. Itu secara fikih, usul fikihnya begitu, Iya, Pak. Ilmi. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya terkait, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa syarat untuk pernikahan siri hanya 2 nggih, Pak. Kalau di fikih. Iya, di fikih. Tapi kalau Nah, di kalau hukum secara undang-undang beda lagi. hukum itu seperti apa, banyak, dan juga prinsip yang perlu dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami menurut hukum Indonesia itu seperti apa? Oke, kalau syarat poligami di Indonesia itu tadi kan mendapatkan izin dari izin dari apa itu? Dari pengadilan Pengadilan agama. agama. Tapi kalau kita rincinya sebenarnya syarat poligami menurut hukum yang berlaku di Indonesia itu 3. Oh, 3. 1, syarat utamanya adalah dia mampu berlaku adil kepada istri-istri. Dia mampu dan anak-anaknya, yaitu 1, itu syarat utama. Syarat pendukungnya ada 2. 1, mendapatkan izin dari istri-istri atau istri. Betul. Yang ketiga, mampu memenuhi keperluan istri-istri dan anak-anak. Itu kalau bisa dipenuhi baru bisa itu. Jadi kalau dia mampu berlaku adil, mendapatkan izin dari istri, nah ini yang sulit kan? Itu sama saja minta izin ke harimau. Ya diterkam. Yang ketiga mampu menafkahi. Nah, kalau ada yang ingin berpoligami, ini harus dia datang ke pengadilan agama, mengajukan izin. Nah, pengadilan agama nanti akan meminta 3 itu. Tiga syarat itu, gitu ya. Itu untuk yang ingin berpoligami secara sah secara hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia. Memang berat. Karena berat, makanya diam-diam. Iya. Nah, saya juga perlu kritiki undang-undang yang berlaku di Indonesia ya. Undang-undang di Indonesia itu berpoligami itu alasannya kan 3. 1, istri tidak mampu menjalankan kewajibannya. Yang kedua, istri cacat badan atau punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak bisa melahirkan keturunan. Semua alasan poligami yang di Indonesia ini, semuanya itu adalah disalahkan si istri. Betul. Semuanya disalahkan istri. Jadi laki-laki berpoligami itu, kalau istrinya tidak mampu menjalankan kewajibannya. Yang kedua, kalau istri cacat badan atau dia berpenyakit menahun, yang nggak sembuh-sembuh. Yang ketiga, kalau dia tidak mampu punya keturunan. Jadi laki-laki mau berpoligami, kalau nggak ada 3 alasan ini, nggak akan bisa di Indonesia itu. Jadi sama saja dia mendoakan istrinya biar cacat, baru bisa poligami dia. Atau istrinya sakit menahun, baru dia bisa berpoligami. Nah ini menurut saya nggak cocok. Karena apa? Kalau Islam, alasan poligami itu tidak hanya melihat kondisi istri. Alasan berpoligami menurut Islam itu boleh dilihat dari kondisi suami. Suami itu kan seks itu dianggap seperti makan. Ada orang makan 1 piring cukup. Tapi ada laki-laki yang makan 2 piring pun belum cukup. Nah, hubungan seks itu kan seperti makan juga. Ada orang sudah dikasih istri 1, ya selesai dia sudah adem. Ada laki-laki yang sudah dikasih 2 istri, belum cukup. Dikasih 3, belum cukup. Dikasih 4, baru pas, baru marem. Berarti kan poligami di dalam Islam tidak hanya melulu alasan karena faktor istri. Betul. Bisa juga karena faktor suami. Suami yang ingin berpoligami tidak harus melihat nunggu istrinya dulu tidak mampu melakukan kewajibannya, cacat badan, penyakitan, atau baru tadi tidak punya keturunan. Kalau nunggu itu, kapan di Indonesia terjadi poligami? Makanya pada siri semua. Kan?
Betul. Sementara ada laki-laki yang kebutuhan seksualnya itu memang tidak bisa dibutuhkan oleh satu istri. Dia bisa gempor istrinya kalau satu tok. Kasihan, harus melayani 10 kali sehari. Kan kasihan kan? Betul, Nah, Pak. justru dengan solusi poligami itu akhirnya dia terbantu dengan ada istri kedua. Akhirnya istri pertama malah jadi ringan bebannya. Jadi gitu ya. Maka Gila. Islam itu, alasan poligami di dalam Islam itu tidak harus melulu melihat kondisi istri. Istri. Bahkan di dalam Islam, poligami itu dibolehkan kalau ada problematika sosial. Misalnya, negara kekurangan penduduk. Seperti sekarang itu kan banyak negara-negara yang justru khawatir dengan penduduknya yang berkurang. Betul, Pak. Pertumbuhan penduduk banyakan yang mati daripada yang lahir. Mm-mm. Nah, maka poligami itu menurut Islam boleh karena alasan faktor problematika sosial. Di mana jumlah penduduk semakin berkurang, sementara kita butuh sumber daya alam yang banyak. Itu maka poligami itu bukan karena alasan suami, bukan karena alasan istri, tapi alasan negara. Negara butuh banyak penduduk untuk mengatasi problem sosial. Sosial. Karena apa? Karena kekurangan warga negara. Negara. Seperti Jepang yang sekarang yang pusing. Betul, Pak. Betul ya? Oke. Nah, di situ seharusnya poligami itu dibolehkan karena alasan negara yang Negara. butuh. Betul ya? Betul. Itu Islam. Hmm. Jadi kalau di Indonesia, makanya saya bilang DPR itu jangan sibuk. Ini toh, yang semacam ini perlu diurusi segera. Gitu. Amandemen itu undang-undang itu. Masa alasan poligami ini yang disalahkan istri baik. Istri terus. Berarti kalau ada suami yang berpoligami, berarti yang salah istri. Karena alasan Iya, poligami Pak. tadi 3 itu kan? Betul. Iya, itu kalau 3 itu yang ada poligami Indonesia, berarti istrinya salah. Kalau entah dia cacat lah, entah dia penyakitan lah, entah dia tidak bisa memberikan keturunan lah, dan sebagainya. Padahal alasan poligami dalam Islam itu tidak harus 3 itu. Bisa karena faktor suami tadi itu, bisa karena faktor problematika sosial, bisa juga karena faktor negara. Misalnya terjadi perang, banyak laki-laki yang meninggal dunia. Gitu kan? Betul. Nah, banyak meninggal. Akhirnya perlu ada rasio antara penduduk laki-laki dengan perempuan di negara itu berkurang, maka dengan poligami akhirnya apa? Perempuan-perempuan terangkat jadinya kan? Iya. Jadi alasan poligami tidak melulu karena faktor istri. Itu menurut Islam. Jadi sebenarnya aturan Islam itu sudah enak. Cuman kita mencari aturan-aturan yang menyulitkan. Gitu. Betul. Aturan yang diberikan Islam itu sebenarnya sudah enak. Cuman kita karena menganut tadi apa di awal saya sampaikan, prinsip pernikahan kita itu kan monogami, terbuka, diperketat, dibatasi lagi. Itu prinsip pernikahan Indonesia. Monogami iya, istri 1, terbuka karena boleh poligami, diperketat karena harus ada izin pengadilan, izin istri, dibatasi karena memang hanya sampai 4. Kalau Islam luas, tidak ada kata-kata diperketat. Gitu. Iya gitu ya, Ilmi ya. Pak, betul. Oke. Nah, selanjutnya Pak, terkait isu-isu poligami dan juga nikah siri tersebut nih Pak. Itu kan mulai ada yang seperti tadi Bapak sampaikan bahwa nikah siri itu kan boleh secara terang-terangan. Nah, ya, dan boleh, juga boleh. Poligami juga boleh terang-terangan. Nah, itu Ya, sebetulnya boleh. bentuk dari dakwah atau justru komodifikasi dari syariat. Gitu, Pak. Iya, sebenarnya kalau di poligami itu kan ajaran Islam, memang Islam itu tidak mewajibkan poligami, tidak menganjurkan poligami, hukumnya hanya mubah, boleh gitu. Maka di dalam Islam poligami itu dianggap sebagai jalan darurat. Jalan darurat tadi bagi yang laki-laki yang hypersex, jalan darurat kalau terjadi rasio penduduk negara itu banyakkan perempuan daripada laki-laki, jalan darurat kalau terjadi tadi apa? Terjadi problem sosial, negara membutuhkan banyak tenaga, sementara warga negara berkurang, butuh SDM yang banyak. Jadi dalam Islam poligami itu sebagai jalan darurat. Jadi bukan ajaran yang harus kita singkirkan, enggak, justru solusi. Betul. Dikasih solusi kok, cari solusi lain. Kecuali orangnya menyalahgunakan gitu. Kalau menyalahgunakan, itu saya tidak setuju. Poligami kok disalahgunakan. Padahal sebenarnya poligami itu solusi yang diberikan Islam. Namanya jalan darurat. Gedung itu kan harus ada jalan daruratnya. Kalau tidak bisa menempuh jalan yang normal, maka dikasihlah jalan darurat. Emergency door. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi
Karena jadi kalau gitu sebenarnya kita tidak, ya yang memanfaatkan saja, yang memodifikasi, yang untuk apa ya, itu tidak bagus ya menurut saya. Nikah siri dimanfaatkan, itu udah cocok. Mhm. Makanya tadi saya juga sepakat dengan MUI, haram. Ya karena memang mafsadahnya banyak gitu. Iya, Saya betul. setuju dengan itu kalau itu, gitu. Gitu ya? Betul, Pak. Iya. Kemudian, terkait isu-isu pernikahan siri dan juga poligami ini kan Iya, menimbulkan berbagai macam respon dari masyarakat tuh, Pak. betul, iya. Nah, sebetulnya bagaimana cara masyarakat menanggapi hal tersebut Mhm. menurut syariat Islam seperti itu, Pak? Ya responnya sebenarnya direspon dengan ini aja, dengan sesuai etika saja. Kan tadi kita mengatakan nikah siri itu tetap sah secara Mhm, agama. Saya belum menemukan ada seorang ulama pun yang mengatakan nikah siri itu haram dah. Semuanya mengatakan sah, sah. boleh, Mhm. sah itu. Tapi jangan dilakukan. Nah, Ya gitu kan? lebih baik Jadi jangan. respon kita saya kira harus harus banyak literasi sehingga kita tidak nanti malah membuli seseorang yang tadi itu yang melakukan poligami, dia secara hukum Islam sah. Mhm, Ya, sampean mengatakan apa? Misalnya ada berpoligami, dia istrinya dua, istri yang dinikahi yang kedua itu kan sah. Secara hukum agama sah. mhm. Yang tidak sah kan secara hukum Hukum undang-undang negara. negara. Nah, kalau ingin sah, maka kita sarankan dia isbat gitu, agar diakui oleh negara. Jadi saran kita itu sebenarnya solutif gitu, solusi, ada solusinya. Ada yang berpoligami, tapi dengan nikah siri dengan yang kedua, ketiga, keempat, maka solusinya oleh oleh negara kan diberikan juga. Toh negara kita, undang-undang kita mengakui pernikahan yang dianggap sah di Indonesia adalah pernikahan yang sesuai ajaran agamanya masing-masing. Berarti kalau sesuai dengan ajaran agama-agamanya, berarti pernikahan siri itu sebenarnya diakui oleh negara juga. Cuman Iya, dianggap betul. liar saja Mhm, poligaminya, mhm, kan gitu mhm. ya? Betul. Diakui oleh negara, cuman dianggap liar karena nggak dicatat. Nah, agar itu dicatat, datanglah ke pengadilan agama diisbatkan. Itu respon kita seharusnya begitu, bukan malah membuli perempuannya, gitu ya. Kalau Betul. membuli perempuannya nanti malah justru orang saya nikah secara agama sah kok. Oh saya enggak tahu kalau suami saya itu Suami punya orang. istri kok. Masa saya nggak boleh punya suami kan boleh kan? Nah, Iya. kalau kita bully seperti itu kan malah justru kontraproduktif kan? Lebih baik ya sudah sarankan saja dia mengisbatkan saja. Toh nikah Mmm, siri itu kalau diisbatkan ke pengadilan itu negara mengakui. Nanti akan memiliki kekuatan hukum seperti halnya pernikahan yang tidak siri. Ya gitu, kalau solusinya menurut saya gitu. dan yang Mhm. terakhir gini, Ya, Kak. gimana? Pesan untuk generasi muda agar Mhm. tidak terjebak pada romantisasi syariat. Maksudnya Iya. itu, Mhm. tadi kan Bapak sempat bilang bahwasanya korban dari pernikahan siri itu kan ada Iya, yang anak-anak, generasi betul. muda, Iya, bahkan ya orang dewasa juga ada. Nah, banyak, iya. pesannya itu seperti apa? Pesan saya, kalau mau nikah jangan siri. Nikahlah terang-terangan. Iya. Kalau mau berpoligami, poligamilah gentleman. Minta izin, minta ini, minta izin ke pengadilan dan sebagainya. Itu yang menurut saya yang lebih apa, karena apa, kita juga harus mengakui bahwa kita juga hidup di negara ini. Ya kita juga harus taat kepada ulil amr, gitu ya. Toh nanti kalau ke depannya karena apa, makanya pesan saya kepada anak muda, jangan mau dinikahi siri. Karena nanti yang mungkin di awal kalian masih enak-enak dengan suami, dengan apa, tapi begitu suaminya sudah, nah ini lagi terjadi konflik, nah yang rugi adalah perempuannya. Bukan hanya perempuan yang rugi, anak yang dihasilkan pun akan rugi. Gitu. Karena apa? Tidak tercatat. Itu namanya nikah liar, poligami liar, dan seterusnya. Negara tidak akan mengakui itu. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau yang sudah terlanjur nikah siri, segera isbatkan. Agar Anda punya kekuatan hukum tetap di mata hukum Hukum Indonesia. Indonesia. Paling saran saya paling itu yang paling solusinya gitu. Tapi jangan lakukan. Karena Lebih baik mafsadahnya. Iya, dihindari gitu ya, lebih Pak? baik hindari. Lebih baik jangan mau. Kalau ada laki-laki nawarkan mulutnya manis, dikasih riba dulu kita yuk gitu. Alah lah lah itu ndak itu. Saya lebih baik terang-terangan. Kalau mau menikahi saya, nikahi saya terang-terangan, kita catat di KUA. Harus begitu. Kecuali Gitu. kayak beberapa kali saya melihat di FYP itu, Pak, ada Mm, anak muda yang mereka itu menikah siri itu mm. agar nanti mengurus
persyaratan pernikahannya lebih mudah karena kan Sudah. berdua Ya itu namanya kemana-mana tinggal itu. diisbat. Ya, berarti kan itu yang disarankan yang seperti itu nggih, Pak? Saya tidak menyarankan Oh, begitu. enggak. Mending kalau nikah langsung Langsung, terang-terangan saja. oke. Ya, langsung dicatat, langsung apa. Ya karena mulut laki-laki tidak bisa dipegang kadang-kadang. Apalagi mulut yang sudah beristri. Gitu ya. Nggih, Pak. Menurut saya mendingan kalau mau perempuan ingin dinikahi, nikahilah secara sah, nikahi secara tercatat, nikahi di KUA, jangan sembunyi-sembunyi, jangan sirri-sirrian, karena nanti korbannya, dampaknya, mafsadahnya akan banyak kepada perempuan. Khususnya kalau terjadi konflik, terjadi apa, terjadi huru-hara rumah tangga, nanti korbannya adalah si perempuan dan si anak yang dihasilkan itu. Itu dampaknya sangat luar biasa. Bahkan nanti anaknya nggak diakui sebagai nasabnya ke bapaknya. Waduh, kalau itu kan dibawa seumur hidup. Nggih, Pak. Betul ya? Betul. Iya, nasabnya diakui hanya ke ibunya. Itu kan anak korbannya, jadi nasabnya diakui, nggak diakui. Nasabnya ke ibunya. Aduh, padahal saya nikah. Masa nasab anak saya kok nggak diakui kan, gitu kan? Ya itu makanya korban nikah siri. Daripada jadi korban, lebih baik sebelum jadi korban, catatkan. Kalau ada laki-laki, kita ke KUA. Gitu. Gratis kan ya, Pak? Gratis. Harus begitu. Jangan mau dinikahi siri. Iya. Itu. Kalau saran saya begitu saja, pesan saya. Baik, terima kasih Bapak atas Sami-sami. masukan-masukan dan juga materi terkait nikah siri dan juga poligami pada hari ini. Iya. Nah, Sobat Dakwah, begitu ya, terkait nikah siri jika dilihat dari hukum Islam itu diperbolehkan Betul, sah. dan juga kalau misal sembunyi-sembunyi itu tidak apa-apa karena itu juga dilihat dari hukum Islam. Namun karena kita berada di negara Indonesia, maka harus mentaati segala peraturan yang ada, yaitu ada mulai dari harus izin dari istri, harus ada izin dari pengadilan agama dan juga mampu untuk menafkahi dari istri-istrinya. Nah, untuk seluruh masyarakat dalam menghadapi atau merespon kejadian-kejadian ini, yaitu ya kita baiknya berbaik sangka saja kepada para orang-orang yang melakukan nikah siri ini. Nah, kemudian untuk para generasi muda, saran dari Bapak Amro ini jangan mau dinikah siri. Pokoknya harus dinikah secara negara dan juga di KUA seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari sesi kami di Rumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.